Kalau nama Tuhan, nama Allah itu begitu penting, kenapa kita tidak lagi menggunakan nama Yahweh saat ini? Jadi perintah yang Tuhan kasih itu sebenarnya adalah sebuah ujian kepercayaan, ujian iman untuk Abraham kepada Allah gitu. Apakah Abraham menurut total atau dia mau pakai cara dia gitu. Jadi schedule Allah dilanggar. Nah, sama seperti ini juga. Jadi dalam perjanjian itu penting penurutan. Yang dilanggar tadi apa? Ketika janji itu dilanggar, yang dilanggar adalah penganugerahannya kan? Itu yang fail ya. Shalom Sahabat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai janji, perjanjian kekal Allah. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul Satu Perjanjian Kekal. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, beserta juga narasumber kita, dan mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, pernah nggak kamu sakit keras? Dan coba ceritakan sedikit pengalamanmu. Silakan. Oke. Nama saya Narma Tambunan dari Jemaat Jamrut. Pernah sakit keras sampai dioperasi waktu itu. Kebetulan ada kelainan di usus saya. Dari kecil sebenarnya, jadi ketahuannya begitu umur 5-6 tahun. Sampai dioperasi, dan ketika bangun-bangun bingung ya, karena kan bius total ya. Jadi ketika bangun, kenapa banyak selang ini, segala macam. Jadi karena operasinya, karena sakitnya begitu lumayan parah, ada kali 1 mingguan saya nggak bisa makan nasi, jadi harus dari selang semuanya. Dari selang semuanya? Iya, seperti itu. Masih kecil, masih 6 tahun. Oke, baik. Terima kasih sudah sharing dengan kita, Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Jisdak, salah satu gereja Masehat Advent hari ke-7 di Jakarta. Silakan. Pendeta, ada yang mau di-sharing, Pendeta? Sakit keras, sepertinya ini nggak termasuk sakit keras ya. Tapi ya bagi saya keras, karena apa? Karena saya jadi sempat tidak ikut ujian akhir sekolah. Jadi artinya diambil jadi terlambat ya. Waktu itu SD kelas 6. Jadi saya lagi naik sepeda. Ya, naik sepeda santai sekali ya. Karena itu gang kan, artinya jalan kecil gitu di perumahan. Lalu saya ditabrak sama sepeda motor ya. Sepeda motor yang begitu kencang, kebut-kebutan dia apa. Ya, saya ditabrak. Jadi itu sepeda ban depannya itu jadi bentuk L ya, bukan bentuk 8 L. Lalu saya retak, kaki retak. Artinya kaki sebelah kiri saya ini retak dekat dengan pergelangan kaki. Dan ya itu prosesnya cukup lama. Ya, cukup lama. Nah, kebetulan saya punya kakek ya. Kakek adalah orang yang ahli tulang waktu itu di Medan. Jadi dia yang tolong saya. Nah, begitu. Cukup lama gitu. Cukup lama karena itu tadi ada banyak rupanya prosedur yang harus saya lalui. Tapi saya agak nakal ya, nakal, masih turun juga, disuruh istirahat, tidak mau istirahat ya. Nah, kira-kira demikian. Mungkin bukan sakit keras ini ya, tapi itu cukup lama ya. Kecelakaan keras mungkin. Kecelakaannya keras ya. Ya. Sampai sekarang juga masih terasa sakit ya. Ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinan mereka pada saat ini. Kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami di sini, terlebih ada Kayual yang akan memimpin, begitu juga dengan Pendeta Pakpahan. Kiranya Engkau berkati
berikan kebijaksanaan dari surga agar dapat memimpin diskusi ini dengan baik ya Bapak. Kami juga mau berdoa agar apa yang kami diskusikan menjadi satu berkat, bukan hanya bagi kami, tapi bagi mereka yang mendengarkan ya Bapak. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pelajaran sahabat petang kita ada sebuah ilustrasi yang mengatakan, bayangkan dirimu pernah sakit dan bagaimana melihat orang tua yang selalu ada untuk menjaga, merawat. Jangankan sakit keras ya, mungkin hanya sakit-sakit panas, demam, itu pasti orang tua sangat khawatir dan menjaga, biasanya di samping tempat tidur. Mungkin mereka tidak tidur semalaman karena harus benar-benar memperhatikan ini dia kenapa. Atau mungkin saking capeknya sudah sampai ketiduran di samping tempat tidur kita. Dan itulah menjadi satu gambaran bagaimana Allah duduk di samping tempat tidur dari satu dunia yang sakit dosa, ketika kegelapan moral semakin dalam di abad-abad sesudah air bah. Untuk alasan ini, Allah memanggil Abraham keluar dan berencana untuk menetapkan melalui hambanya yang setia ini satu umat yang dia bisa percayakan pengetahuan tentang dirinya sendiri dan memberikan keselamatan. Pekan lalu kita belajar mengenai air bah, bagaimana Allah memberikan perjanjian kepada Nuh, dan perjanjian ini akan dibarui lagi dalam cerita pekan ini, yaitu tentang Abraham. Tuhan tidak membiarkan dunianya tanpa pengawasan atau meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Pekan ini kita akan melihat pengungkapan dari janji perjanjian yang lebih banyak. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silakan Norman. Hari Minggu, judulnya Yahweh dan Perjanjian Abrahamis. Nah ini, sahabat kita membuka dengan Kejadian 15 ayat 7. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ini kalau membahas soal nama ya, karena kan sepanjang sekolah sahabat kita ini hari Minggu dia membahas mengenai nama. Ini nama kan identitas gitu loh. Contoh kalau kayak kita dengar nama, contohnya nama Einstein. Einstein tuh selalu melekat dengan kepintarannya. Atau kalau kita dengar kata Thomas Alva Edison, itu lampu pasti itu udah pasti kita wah lampu nih gitu, lampu listrik. Atau kalau kita dengar nama Dorcas, itu kan seorang yang pengasih dan penyayang gitu kan. Nah, di sekolah sahabat kita juga ini disebutkan bahwa nama itu jadi satu identitas, jadi satu brand, jadi satu hal yang mencerminkan siapa kita gitu. Bangsa Israel pada zaman dulu, dia kasih nama ke anak-anaknya itu bukan hanya sekedar udah namamu A, enggak. Tapi namanya selalu didasarkan pada sifatnya, pada wataknya, atau kalau aku kurang tahu, mungkin sekarang udah nggak lagi, tapi aku punya teman dulu dia tinggal di Tanah Karo. Kalau bapaknya nyebut nama A, itulah nama anaknya gitu jadinya. Kayak gitu. Nah, orang Israel pada zaman dulu tuh ngasih sesuatu yang, nih namamu adalah nama yang mencerminkan siapa kamu ke depannya. Begitu juga dengan Allah ketika dia menunjukkan dirinya di depan Abraham, dia pakai nama Yahweh, atau Alkitab tulis YHWH besar semua. Ya, dibaca jadi Yahweh. Betul pendeta ya? Dibaca jadi Yahweh gitu kan. Nah, kata Yahweh di sini, kalau di sekolah sahabat kita dibilang, itu berarti the eternal one. Atau yang kekal. The self-existing one. Terus ada the one who live eternally. Jadi memang Yahweh ini sesuatu hal yang, apa ya, aku bilang kayak sesuatu hal yang wow gitu loh, yang ya literally pemilik alam semesta gitu loh, yang dia yang paling hebat seperti itu. Nah, ketika dia kasih, atau ketika Tuhan menunjukkan bahwa dialah Yahweh, maka Tuhan mau bilang sama Abraham pada saat itu bahwa ya
karena nama saya mencerminkan siapa saya, inilah saya. Saya yang kekal, saya yang maha pengasih, saya maha penyayang. Di alinea ke-5 kita. Allah sendiri menerangkan arti Yahweh di Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Arti kata ini menggambarkan kenyataan keberadaan Allah yang tidak bersyarat. Sementara itu juga berarti dia mengatur masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, ini juga ketika Allah memperkenalkan bahwa dia adalah Yahweh kepada Abraham, yang berarti dia adalah Allah itu sendiri gitu kan. Dia juga mau kasih ke Abraham nih, perjanjian yang saya akan buat dengan kamu, itu kalau di posisi Abraham adalah aman gitu loh. Ya karena merujuk pada nama saya, Yahweh, apa yang saya janjikan dengan kamu, itu adalah perjanjian yang menjadi sebuah berkat gitu bagi Abraham dan bagi keturunannya. Di alinea terakhir, Allah mau Abraham mengenal namanya, karena namanya itu menyatakan identitasnya, sifat pribadinya, dan karakternya. Dan dari pengetahuan ini kita dapat belajar untuk percaya pada janjinya. Yang Allah mau ketika disampaikan kepada Abraham, saya Yahweh, maka ke depannya dia ingin Abraham bergantung pada janji-janji yang telah dibuat antara Allah dengan Abraham. Dan itu yang terjadi selama ini kan, seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang banyak sekali kita dengarkan ya Pendeta. Kalau nama Tuhan, nama Allah itu begitu penting, kenapa kita tidak lagi menggunakan nama Yahweh saat ini? Dan ya mungkin salah satunya yang saya tahu juga bangsa Israel sendiri pun tidak menggunakan kata ini dengan gampang ya. Jadi ketika nama Yahweh disebutkan itu benar-benar dengan penuh hormat sekali. Cuman kalau ini memang penting dan memang sepertinya ini loh nama Tuhan kita gitu. Kenapa kita tidak menggunakan itu lagi sekarang? Bahkan ada yang bilang, oh kenapa orang Kristen ini pakai nama Allah gitu? Karena Allah itu kan dewa dari Arab. Contohnya seperti itu, banyak pertanyaan seperti itu. Gimana tanggapan Pendeta? Kita mulai dengan yang lebih mudah dulu ya, misalnya tentang Allah misalnya. Nah, bahasa Ibrani memunculkan nama itu dengan El. Begitu singkatnya. Kalau mau dipanjangkan, bisa dia dalam bentuk Elohai, bisa juga dalam bentuk Elohim. Akhirannya memberikan petunjuk kepada kita bahwa ini ada plurality ya. Kalau dalam bahasa Yunani, Elohim ini dipahami dengan kata Theos, ya bahasa Yunani. Dan ini ini generik ya, ini generic term. Jadi untuk menyatakan ini dia. Itu makanya ada tambahan-tambahan yang dibikin. Misalnya kalau El, oke, El Allah, oke, El ditambahin. Nah dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada tambahan El Shaddai. Ya. Ada lagi El Roi. Ada banyak macam ya. Ada yang paling terkenal. Ada banyak ya. Allah Maha Pengasih atau segala macam. Itu ditambahin. Tapi untuk memperlihatkan karakter. Dengan demikian kita berpikir bahwa ini generik. Nah tapi kemudian agak sedikit berbeda dengan kata YHWH ya. By the way, sebagai informasi, untuk zaman sekarang, kalau memang kita ada akses, coba cari dulu di terbitan Jewish Chronicle yang ada di London. Tapi untuk khusus orang Yahudi, itu ada surat kabar orang Yahudi di London, maka kalian akan temukan ada kata Allah. Allah saja ditulis tidak dengan God, tidak. Tapi G, baru short hyphen, lalu D. Jadi gede. Jadi tidak disebut. Apa? Ini YHWH. Nah YHWH ini ketika pembicara, artinya pembaca Ibrani atau rabbinic readers mau baca itu, maka dia akan ganti nama itu dengan Adonai. Ada aliasnya. Jadi begitu ketemu nama itu Adonai, kita mengerti itu. Nah, disebut Adonai. Oh, jangan-jangan itu dari kata YHWH. Nah, King James Version memberikan keterangan. Jadi setiap kali huruf besar ya, huruf besar semuanya the Lord ya, the Lord. LORD-nya itu besar, maka sudah dipastikan bahwa itu datang dari ini YHWH.
Tapi kalau dia misalnya hanya T-nya aja besar, dalam bahasa Inggrisnya ya, L-nya aja besar, ORD-nya kecil, berarti ini dari Adonai, kira-kira begitu. Nah, tapi sekali lagi dalam Perjanjian Sobat kita dicatatkan bahwa itu juga disebutkan. Kata juga ini kan YHWH ya, juga adalah nama pribadi Allah. Kan begitu. Di juga, jadi ada nama yang lain. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk menyatakan bahwa ini harus seperti itu. Karena apa? Ada masalah langgam bahasa ya, ada berbagai macam bahasa. Dan di dalam tulisan-tulisan yang tua juga termasuk bahasa Yunani, ini kan diterjemahkan semuanya. Tapi kalau mau pakai nama seperti ini juga harus berhati-hati. Karena apa? Ada hukum yang menyatakan kan, hukum yang ketiga ya, tidak dengan sembarangan. Karena nama itu, ya saya tidak tahu ya apakah ini bisa diterangkan dengan cara seperti itu. Ya kami orang Batak contohnya. Saya masih relatif muda, tapi karena saya sudah punya anak, seharusnya saya tidak disebut lagi nama saya. Kira-kira begitu. Jadi saya sudah punya nama lain. Ya, nama saya adalah nama anak saya yang pertama, entahkah perempuan laki-laki. Nanti ketika saya punya cucu pertama itu menjadi nama saya. Jadi bisa 3 kali tukar nama kan begitu. Itulah respect ya untuk nama. Tapi di zaman modern sekarang kan ya disebut namanya bagus kan gitu. Ya berbangga juga disebut namanya. Nah itu yang saya mau katakan di sini ya. Kita sudah settle ini karena ada juga arogansi yang sering mengatakan bahwa harus begini namanya, harus begini. Nah, tidak juga ya. Karena Tuhan itu banyak dikenal dengan sifatnya seperti apa kan begitu. Respect harus ada di sana. Daripada kita harus harus memaksakan diri, harus itu yang kita sebut. Kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari Senin judulnya adalah El Shaddai. Ini tadi yang salah satu disebutkan nama sebutan Allah El. Nah, kita baca di Kejadian 17 ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kata tadi seperti yang pendeta juga sudah jelaskan, kata Tuhan yang di huruf besar semua ya pendeta ya, itu menunjukkan nama YHWH di pelajaran yang kemarin. Lalu Allah yang Maha Kuasa ini ditulis sebagai El Shaddai. El yaitu Allah, dan terdiri dari kata El, nama dasar untuk Allah yang digunakan di antara orang-orang keturunan Sem, meskipun arti yang tepat untuk Shaddai tidak sepenuhnya pasti, tapi terjemahan Maha Kuasa kelihatannya lebih tepat. Ide penting dalam penggunaan nama ini nampaknya adalah membandingkan kekuatan dan kuasa Allah dengan kelemahan dan kekurangan manusia. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah atau YHWH menunjukkan dirinya kepada Abraham dan mengatakan bahwa akulah El Shaddai gitu. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Menunjukkan bahwa ini loh, aku yang datang kepada kamu, aku yang membuat perjanjian dengan kamu, yang sebenarnya yang Maha Kuasa itu aku gitu. Kamu itu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, nggak bisa buat, istilahnya nggak bisa buat sodorin perjanjian dengan Tuhan gitu, karena nggak punya kekuatan apapun gitu, tidak punya kuasa apapun. Dan kita lihat di sini janji El Shaddai yang sama ditemukan dalam Kejadian 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, Kejadian 49 ayat 25, pasal-pasal yang menyatakan kebaikan yang dilakukan Allah. El, Allah yang kuat dan berkuasa. Shaddai, Allah yang tidak pernah habis kekayaannya. Kekayaan yang Dia mau curahkan kepada mereka yang mencarinya dengan iman dan penurutan. Melalui kata El Shaddai ini kita kembali diingatkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, tetapi Allah lah yang lebih dahulu istilahnya memperkenalkan dirinya kepada kita, menunjukkan dirinya kepada Abraham dan mau mengikat perjanjian dengan Abraham. Mungkin ada tambahan pendeta?
Jadi menimbang kembali kepada pelajaran yang sebelumnya ya dengan YHWH tadi ya. Lalu kemudian dengan El Shaddai kita perhatikan bagaimana Allah menyebutkan nama-nama berbeda ya. Itu memperkaya makna perjanjian yang dibuat. Ya. Sama seperti misalnya kalau kita berhadapan dengan seseorang lalu kemudian dia katakan aku adalah orang ini gitu disebutkan lalu kemudian dia buat agreement untuk seperti apa. Nah itu memperkaya. Nah seperti ini juga ya untuk pelajaran kemarin contohnya YHWH ada seorang pakar jadi dia adalah interpreter Alkitab. Bagi dia YHWH ini oleh memandang kepada pernyataan Tuhan sendiri kepada Abraham siapa dia. Aku adalah aku ada seperti ya. Maka dia mengerti itu seperti sang yang selalu ada seperti gitulah. Jadi dia selalu ada karena dia self existent. Jadi artinya time itu is nothing ya untuk Tuhan. Karena dia ada sebelum waktu ya. Waktu itu lebih belakangan muncul baru dia. Artinya setelah dia ya. Nah, kemudian masuk kepada hari Minggu ini hari Senin ini ketika Tuhan menerangkan bahwa dia adalah El Shaddai, dia sedang memperlihatkan bahwa aku siapkan segala sesuatunya. Bahkan di dalam komentar guru ya, Shaddai itu dipahami sebagai dada. Jadi dia yang memenuhi segala kebutuhan dia ini ya. Aku yang penuhi apapun. Jadi ketika Tuhan katakan seperti itu, maka bukankah kita jadi rasa yakin ya, nyaman ya. Daripada kita bikin perjanjian dengan orang, agak ragu kita dengan orang ini, kayaknya orang ini penipu gitu ya. Jadi ya dan dia tidak punya apa-apa, kantornya pun tidak ada, misalnya kantor pengacara misalnya kita bikin perjanjian, kayaknya ya yakin, tapi Tuhan tunjukkan dan dia bikin bukti kan, aku yang bawa engkau dari perhambaan, aku yang buat begini, aku yang bikin begini. Lihat setelah itu histori membuktikan. Nah sekarang aku bikin perjanjian. Nah ini membuat kita jadi semakin yakin ya. Jadi pengenalan kita terhadap siapa Allah dengan nama-namanya yang luar biasa, artinya sifat-sifatnya yang luar biasa itu membuat kita yakin untuk bikin janji ya, ikat janji dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Kembali kepada referensi Alkitab yang diangkat ya, yang dipilihkan pada kesempatan ini yaitu dalam Kejadian 17 ayat 4 sampai 5. Tapi saya suka untuk mengikut sertakan juga 15. Ya, jadi kita lompat langsung dari ayat 5 langsung lompat 10 ayat ke 15 ya. Saya bacakan. Dari pihakku, ku huruf besar, inilah perjanjianku dengan engkau. Dengan siapa? Dengan Abram. Abram namanya bukan Abraham ya, masih Abram dia. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah ini adalah arti namanya setelah itu ya. Jadi bukan Abram ya, bukan arti Abram ini, tapi arti nama berikutnya. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Apa ini Abram? Bapa yang ditinggikan ya. Ab, sama-sama ada Ab ya, Abi, Bapa. Melainkan Abraham. Arti Abraham adalah bapa dari banyak bangsa ya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah itu artinya. Jadi dua kali itu disebutkan di ayat 4 dan ayat 5. Lalu lompat ke ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Jadi bukan hanya kepada, artinya bukan hanya mengenai Abraham sebenarnya. Tapi dengan yang lain yang bersamaan dengan Abraham akan mendapatkan janji itu. Yaitu siapa? Istrinya. Tentang istrimu Sarai. Ya, Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itu namanya. Saya coba cari-cari tahu ini Sarah ya. Sarah ini artinya apa? Sarah ini artinya kita akan kaget ya. Suka berantem gitu, suka debat. Recok orangnya gitu ya, seperti gitu ya. Tapi Sarah itu beda. Namanya berarti dia adalah putri, princess. Inilah dia ya. Jadi seperti ini. Jadi ada penukaran nama. Jadi dalam perjanjian seringkali ada seperti pertukaran nama ya. Agar kemudian dalam apa namanya? Dalam pengertian kita begini. Seringkali nama itu membawa bad luck seperti gitu ya, atau membuat kesan yang kurang baik ya.
Kau dikenal dengan cara seperti ini ya. Nah kemudian coba perhatikan bahwa situasi yang ada ketika penggantian nama itu dibuat dalam referensi kita ada banyak ya. Contohnya ketika Yakub ditukar namanya ya, dari Yakub, yaitu dia yang merenggut tumit, atau dia yang menggantikan, atau penipu, menjadi Israel, kemenangan ya. Apa konteksnya? Dia lagi lari dari apa? Dari Esau ya. Dia lagi lari menyelamatkan dirinya, tapi Tuhan justru menolong dia ya. Nah demikian juga dengan pengangkatan Yusuf menjadi penguasa di Kejadian 41 45 ya. Dinamai dia Zafnat Paanea, maksudnya adalah untuk tugasnya ya, karena dia sudah diangkat menjadi tangan kanan Fir'aun ya. Kemudian Daniel 1:7, ini juga cerita yang sangat populer ya di kalangan anak-anak juga sampai kepada orang dewasa, karena dalam program pendidikan 3 tahun ya permulaannya bukan Nebukadnezar. Ada orang keliru dalam memandang bahwa Nebukadnezar yang tukar nama, bukan. Tapi siapa yang menukar? Yaitu kepala atau pemimpin pegawai istana itu yang memberi nama ya, berbeda ya. Nama lain kepada mereka. Ya Daniel diberi nama beda. Ya kemudian Misael, anaknya Azaria dapat nama berbeda. Nah jadi ada akibat, setidak-tidaknya bisa kita katakan efek psikologis bagi seseorang dengan apa dia dipanggil. Nah, saya adalah orang tua, saya punya 3 anak. Nama anak saya dimulai semuanya dengan kata Mahar. Saya konsultasi dan berdoa langsung kepada bapak saya. Karena saya juga tahu bahwa nama anak saya, entah laki-laki entah perempuan, itu jadi nama dia nanti. Karena saya adalah laki-laki pertama di keluarga, bukan? Jadi nama dia adalah dari nama anak saya. Jadi pastikan itu pasti bagus. Karena kalau bapak bikin nama buruk, berarti nama buruk juga. Lalu dia berikan nama dengan artinya dan segala macam. Lalu disebutlah Maharani, Mahardika, Maharayatara. 3 nah itu dengan cara seperti itu. Karena ada maksud saya di sana, ada doa di dalam nama itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang masih seperti itu yang saya perhatikan ya. Walaupun ada juga nama-nama pergumulan yang saya letakkan di situ, yang kadang anak-anak saya juga nggak ngerti apa yang saya buat nama itu. Ada nama pergumulan di situ. Artinya pergumulan saya untuk membesarkan mereka seperti apa nantinya. Kira-kira demikian. Jadi hati-hati bikin nama. Ya. Dan Tuhan juga ya terlihat dalam naratif Alkitab ini terlihat jelas bahwa dia tukar nama orang. Ketika itu memberikan kesan yang kurang baik, maka dia tukar nama. Lalu kemudian dia perkuat perjanjian. Salah satunya adalah kepada Abraham. Ya. Abram jadi Abraham. Terima kasih. Saya jadi ingat pendeta, ada teman dan mungkin ada beberapa orang lain juga yang pernah sakit gitu, sakit sampai sakit keras, lalu diganti namanya, itu sembuh gitu. Istilah namanya terlalu berat. Iya mungkin ya, pendeta. Berhubungan juga dengan mungkin ini ya, pergantian nama yang kita pelajari bahwa Allah memberikan nama dengan arti yang lebih baik gitu, pengertian yang lebih baik gitu ya pendeta. Hanya memang begini, artinya supaya jangan sampai kita kebablasan dalam memahami. Ya memang ada kadangkala ya dalam fenomena yang terjadi di sekitar kita, nama itu keberatan. Aduh, nama itu terlalu berat baginya. Diberi nama anak itu misalnya nama yang terlalu divine begitu ya. Seperti saya juga pernah alami anak saya yang pertama, dianggap saya memberikan nama dia dengan kata Maha. Enggak, saya bukan kasih nama anak saya Maha, tapi nama anak saya Mahar. Itu kata dasarnya saya bilang. Nah, tapi begini, maksud saya begini. Ketika kita bicara tentang nama di sini, menukar nama dan segala macam, dalam konteks perjanjian, itu maksudnya bukan hanya sekedar istilah tukar nama, tapi itu requirement. Itu sama dengan pelajaran kita yang lalu tentang Nuh ya. Kalau nggak menurut, kan ada elemennya. Setelah ada persetujuan ya, perjanjian bersama, ada yang namanya penurutan. Penurutan dari pihak siapa? Manusia. Jadi nama itu juga adalah maksudnya kau seperti itu. Jadi ketika misalnya Yakub misalnya ditukar jadi Israel, kamu jangan pecundang terus, jangan tukang tipu-tipu, jangan begitu lagi. Kamu harus seperti ini. Karena nama itu maksudnya menekankan sifat. Itulah sebabnya Allah dengan berbagai macam ya atribut mulianya, dia perkenalkan tidak semua nama itu disebutnya, tapi dia pilih 1 atau 2 lah disebut nama. El Shaddai, aku adalah El Shaddai. Aku ikat perjanjian dengan kamu. Maka kau begini, oh Allah Maha Kuasa.
Allah Maha Kuasa, tapi kamu gimana? Kau mau turut enggak dengan kekuasaanku? Mau percaya enggak? Kan begitu. Jadi itu semacam syarat ya, secara tak sengaja yang harus dihidupkan oleh orang itu. Ketika anak itu disebut namanya, katakanlah namanya good man. Kita bikin nama anak kita good man. Supaya dia baik kan? Kamu ngerti anak good man gitu ya? Makanya kadang-kadang ya orang tua yang kasih nama begitu dia candain anaknya kan. Artinya bukan candain maksudnya, tapi maksudnya agak sedikit singgung ya. Kamu saya berikan nama good man supaya kau baik. Kenapa kamu nakal? Contohnya gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Rabu, silakan Norman. Hari Rabu, judulnya Langkah-Langkah Perjanjian. Nah ini menarik, karena kalau melihat bagaimana cara Tuhan berjanji dengan Abraham itu, dia ada tahapan-tahapannya kan. Yang pertama, dia datangi Abraham, lalu dia kasih perintah, lalu dia kasih janji setelah itu. Nah kebanyakan kalau kita kan, tapi kalau udah deket ya, cuma datang terus, tolong dong, udah selesai, cukup di situ gitu kan biasanya kan. Tapi kalau Allah enggak, Allah datangi Abraham, dia kasih perintah untuk pergi, dan kemudian Tuhan kasih janji. Inilah alasan mengapa Abraham jadi salah satu, saya menjadi dibilang bapak orang percaya gitu kan. Kenapa? Karena kan Tuhan nggak pernah kasih hal yang clear gitu loh. Pergi kemananya tuh nggak tahu gitu. Pergi kemananya tuh nggak tahu. Jadi perintah yang Tuhan kasih itu sebenarnya adalah sebuah ujian kepercayaan, ujian iman untuk Abraham kepada Allah gitu. Apakah Abraham menurut total atau dia mau pakai cara dia gitu. Dan hasilnya memang ya kita tahu Abraham menurut total gitu. Kalau menurut yang pernah aku baca nih beberapa sumber, ketika Abraham disuruh pergi keluar itu, kan dia nggak tahu nih apakah harus belok kiri belok kanan, itu Tuhan yang kasih tahu. Ya kiri ya udah kanan gitu. Nah inilah yang sampai sekarang mengapa Abraham salah satu disebut bapak orang percaya, karena apa yang dilakukannya gitu, dia percaya total kepada Allah. Di alinea kedua disebutkan ada sebuah upacara kudus tahap kedua, yang dimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, lalu dia minta untuk sembelih beberapa hewan, dan ketika mereka lewat dari wadah hewan-hewan itu, sahabat kita menjelaskan bahwa ini secara simbol bersumpah untuk terus menurut pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara Abraham dengan Allah. Jadi ada sebuah ikatan yang sebuah ikatan suci gitu antara Abraham dengan Allah, bahwa nih kamu udah bersumpah bahwa kamu akan terus turut kepada Allah gitu. Alinea terakhir, arti nama Abraham menggarisbawahi kerinduan dan cara Allah untuk menyelamatkan semua orang. Kata banyak orang, termasuk orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Nah jadi kalau kita juga belajar arti kata Abraham itu kan Bapa segala bangsa gitu kan. Segala bangsanya ini universal, nggak cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang, untuk yang beriman kepada Allah. Itulah mengapa di sekolah sahabat kita dijelaskan juga adalah maksud Allah agar dia dapat menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Tidak peduli di bangsa mana ia tinggal, jangan ragu tidak berbeda pada sekarang ini. Maksudnya Allah itu adalah supaya kamu tuh harus diselamatkan gitu. Sudah jatuh, lalu masih dibiarkan jatuh gitu kan. Melalui Abraham dengan janji-janjinya, Allah mau menunjukkan bahwa mau diselamatkan. Itulah kenapa langkah-langkah perjanjian ini ditunjukkan kepada Abraham. Seperti itu. Oke. Pendeta ada yang mau ditambahkan? Mengenai burung ya, burung-burung. Hewan-hewan dia bagi dua ya dalam ceritanya ya. Ketika kita baca dari ayat berapa ini? Ayat 11 ya, dari Kejadian 15. Mungkin dari sebelumnya 10 ya. Diambilnya semuanya itu, dipotongnya dua. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Karena terlalu kecil segala macam. Nah, ini salah satu yang menjadi masalah ya. Ini menjadi ayat yang salah satu menjadi
diskusi hangat juga ya di antara pelajar Alkitab, bahwa Abraham dinyatakan dinyatakan agak sedikit lalai di sini. Karena memang perjanjian itu kan ada bagian si yang satu parti, ada satu parti yang lain. Jadi alat-alat yang digunakan juga harus dibagi dua. Jadi alat yang artinya similar ya, jadi mereka itu identik, dibagi dua, satu untukmu, satu untukku. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang dua loh batu, nah itu ada kesan juga bahwa masing-masing loh batu itu ada yang punya. Loh yang satu itu untuk Tuhan, loh yang satu untuk Israel. Karena ada istilah tentang bahwa itu ditulis sebelah menyebelah juga, dan kedua sisi. Kalau kita baca pelan-pelan ya, seperti gitu. Jadi satu loh itu isinya semua 10. Jadi tidak hanya 4 atau hanya 6 gitu ya, tapi dua-duanya punya sisi ya. Jadi semua ada. Jadi satu untuk Tuhan, satu. Nah seperti itu. Nah Abraham gagal untuk melakukan itu. Itulah sebabnya ada terjadi masalah ya waktu itu. Lalu dimunculkanlah nubuatan tentang bahwa ini loh yang terjadi, generasimu akan menjadi budak. Senturis lamanya di mana? Di tanah Mesir. Dan itu terjadi. Ya, jadi artinya memang butuh yang disebutkan keseriusan dalam penurutan. Sekali lagi, entah apapun langkah-langkah dalam perjanjian, Allah itu pasti setia. Sekarang pertanyaannya tinggal bagaimana manusia. Apakah dia setia, dia menurut, dia melakukannya persis seperti apa yang dimaksudkan. Tapi ingat, kegagalan-kegagalan seperti Abraham misalnya, ada gagal sedikit gitu ya. Tapi bukankah Tuhan juga tetap cover ya? Tetap dia, artinya dia reconfirm ya. Time after time dia reconfirm perjanjian itu. Sehingga walaupun itu ada bisa konsekuensi dari kelalaiannya. Iya, kira-kira begitu. Ada gulita ya, gak gulita ya. Bagaimana dia lagi? Dan dia ketiduran pula lagi. Iya, ketiduran. Ya. Tapi ya itu human ya, itu human ya, human nature ya. Bagaimana kita kadang-kadang karena sudah terlalu dekat dengan Tuhan, lalu kita sepele kan. Ya, itu yang terjadi ya. Oke, baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah kewajiban-kewajiban perjanjian. Nah, seperti kita lihat, sama dengan cerita-cerita di sebelumnya, bahwa perjanjian Allah terlebih dahulu yang memberikan perjanjian itu. Dan itu selalu didasari dengan perjanjian kasih karunia, yaitu Allah mengerjakan bagi kita apa yang tidak akan pernah dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Mau itu Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, Nuh, pelajaran pekan lalu kita belajar, dan tidak ada pengecualian untuk Abraham. Ya. Itu juga yang Tuhan lakukan gitu, bahwa Allah sendiri yang inisiatif pertama untuk mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 19, menunjukkan bagaimana kasih karunia dan hukum saling berhubungan. Ayat ini dibuka dengan kasih karunia, yaitu kalau kita baca Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dengan aku memilih dia atau aku mengenalnya, diikuti dengan fakta bahwa Abraham adalah seorang yang pasti menuruti Tuhan dan keluarganya juga menurut. Iman dan perbuatan muncul di sini sebagai satu persatuan yang erat, dan harusnya lah demikian. Jadi kita melihat bahwa di dalam perjanjian, baik yang pekan lalu kita sudah belajar tentang Nuh, dan di sini tentang Abraham, Allah yang terlebih dahulu untuk memberikan perjanjian itu sebagai tanda kasih karunia-Nya kepada manusia. Tetapi ada yang harus dilakukan, tanggung jawab manusia itu. Istilahnya untuk menerima perjanjian itu, ya itu adalah istilahnya iman dan perbuatan itu yang tadi sudah disebutkan. Kita percaya, tetapi kita juga menerima. Dengan cara apa? Di sini dikatakan, berkat-berkat perjanjian tidak dapat dinikmati atau dipertahankan kecuali syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh penerimanya.
Itu kan biasa ya dalam perjanjian ya. Pihak pertama akan melakukan ini, pihak kedua akan melakukan ini. Walaupun syarat-syarat itu tidak diperlukan untuk membentuk perjanjian itu harus menjadi tanggapan untuk kasih, iman, dan penurutan. Itu semua adalah perwujudan dari satu hubungan antara manusia dan Allah. Penurutan adalah alat di mana Allah dapat memenuhi janji-janji perjanjian kepada umatnya. Jadi ada sisi manusia yang harus dilakukan gitu, yaitu menurut. Maka dengan penurutan itu Allah bisa melakukan atau memenuhi janji perjanjiannya itu. Nah, di sini juga dikatakan pelanggaran perjanjian melalui ketidakmenurutan adalah ketidaksetiaan pada hubungan yang telah ditetapkan. Saat perjanjian hancur, yang rusak bukanlah syarat penganugerahan, tetapi syarat untuk pemenuhan. Kembali lagi, perjanjian itu awalnya adalah dari Tuhan. Kita tidak harus melakukan, istilahnya kita tidak harus melakukan penurutan sebelum diberikan perjanjian. Oh, ini supaya Tuhan mau mengikat perjanjian dengan kita. Oh, kita harus melakukan ini supaya Tuhan mau mengikat perjanjian dengan kita. Tetapi Tuhan yang lebih dahulu memberikan perjanjian itu, dan tugas kita adalah untuk menurut. Nah, ini pertanyaannya pendeta. Kalau misalnya di dalam cerita Nuh kan kita tidak melihat bahwa ada ketidakmenurutan Nuh gitu. Bahwa Nuh melakukan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia membangun bahtera dan segala macamnya. Tapi dalam cerita Abraham, karena mungkin ceritanya jauh lebih panjang ya pendeta ya. Ada ketidakmenurutan Abraham yang ditunjukkan gitu. Kayak tadi yang pendeta sebutkan, mungkin pertama soal burung itu, jadi dibagi dua. Lalu yang kedua, setelah Tuhan memberikan janji kepada Abraham pun, dia tidak langsung percaya gitu. Ah, masa sih saya akan punya anak gitu. Bahkan istrinya tertawa gitu ya. Dan dalam masa menunggu pun, mereka berusaha dalam tanda kutip menolong Tuhan. Ah, ini nggak dapat anak nih. Udahlah, inilah, ambillah Hagar gitu. Dan banyak cerita-cerita lainnya bagaimana Abraham tidak menurut kepada Allah. Nah, apakah ini mengganggu perjanjian juga atau gimana pendeta? Ya, sama seperti yang dalam catatan di bawah itu. Boleh dibaca sekali lagi kalimat terakhir ya, di atas tebal yang paling akhir. Saat perjanjian hancur, yang rusak bukanlah syarat penganugerahan, tetapi syarat untuk pemenuhan. Ya, jadi panjang ceritanya. Kan? Sebenarnya sih soal panjang kalau mau diukur ya, cerita Nuh itu lama, hanya khotbah aja 120 tahun ya. Kalau Abraham ini kan, hitungannya kan, sebenarnya dia ini adalah anak yang ikut dengan bapaknya ya. Karena bapaknya dipanggil dari tanah Ur Kasdim ya. Jadi dipanggil lalu dia ikut. Tapi entah kenapa bapaknya berhenti di Haran namanya. Bedakan, tapi di bahasa Indonesia disebut Haran gitu ya. Tapi ada bedanya Haran dengan Haran. Ya ada, tapi nantilah itu kita bahas. Jadi tetap di situ, nggak jadi lanjut perjalanannya. Sudah enak di situ tuh, settle di situ. Nah tapi untuk kasus Abraham dipanggil lagi dari sana familinya. Ya. Jadi tadinya keluarganya sudah keluar dari situ, tapi kemudian keluarga besar itu berhenti di situ dan matilah di situ orang tuanya Abraham ya. Tapi kepada Abraham dipanggil lagi, lebih jauh lagi ya. Dan dia keluar. Hanya masalahnya dalam perjalanannya itu tadi pakai logika ya. Karena memang it's not logis, kan it's not logis. Orang yang sudah berumur sekian tahun dengan pasangan yang sekian tahun tidak punya anak, tapi katanya akan ada anak dan banyak keturunannya dari satu anak ini. Lalu tahu salah satu syarat yang diminta oleh Tuhan? Sunat. Emang ada hubungan sunat dengan kesuburan? Secara medis. Bagi orang yang udah tua ini ya, kita bicara orang tua ini, disunat. Emang kalau udah disunat dia jadi subur begitu? Jadi tidak. Jadi kamu mau aja gitu. Dan Tuhan lakukan. Jadi yang sering terjadi begitu. Saya suka ilustrasikannya dengan cara, pada dasarnya Yakub, bukankah Yakub yang seharusnya menjadi anak janji, bukan? Tapi karena dia anak kedua, maka bukan dia. Tapi Tuhan sudah rancang bahwa akan ke dia. Karena memang Esau
memang luar biasa ya, kehidupannya luar biasa, sangat-sangat tidak pas ya. Tapi ya karena kemudian mamanya ini luar biasa, dia bikin schedule ahead of God. Yang terjadi adalah dia tidak bisa lagi lihat anak kesayangannya itu sampai dia mati. Itu yang terjadi. Jadi schedule Allah dilanggar. Nah, sama seperti ini juga. Jadi dalam perjanjian itu penting penurutan. Yang dilanggar tadi apa? Ketika janji itu dilanggar, yang dilanggar adalah penganugerahannya kan? Itu yang fail ya. Bukan pemenuhannya, bukan. Jadi ini yang terjadi. Tapi ya tetap Tuhan konfirmasi. Tapi jangan oleh karena oleh karena berdalih tentang Tuhan itu baik kok, sekali-sekali gagal nggak apa-apa. Ya, jadi panjang ceritanya. Kadang-kadang bukan kita yang menikmati jadinya. Itu makanya nggak heran kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11, di bagian terakhir itu itu ayat yang luar biasa ya. Saya asal baca luar biasa ya. Untuk tribulan depan mungkin itu akan kita bahas secara khusus ya, Sabat ya. Nah, ada pernyataan di situ menyatakan bahwa mereka itu semuanya tidak dapat apa yang dijanjikan itu. Semua. Padahal sampai ke Kanaan kan? Kan sampai ke Kanaan mereka. Tapi nggak dapat katanya. Kenapa? Itu tadi. Tidak dapat inti dari yang dijanjikan Tuhan itu tidak dapat. Fisik, oke, kamu dapat fisik gitu. Saya janjikan engkau dapat anak. Oke, saya dapat anak. Tapi tetap pemenuhan tidak dapat. Kenapa? Karena itu tadi ada beberapa hal yang dilanggar sehingga tidak penuh. Ya tidak komplit, tidak sempurna apa yang didapatkan itu. Nah, demikianlah yang namanya berjanji dengan Tuhan. Berjanji dengan Tuhan betul-betul kita harus serahkan hidup kita kepadanya. Jika fail, ya oke, masih tetap dipenuhi dan segala macam, tapi ada sesuatu yang hilang ya. Sama seperti kalau kita misalnya dapat nilai bagus, tapi atas dasar cheating, kita tidak puas kan? Seperti itu ya. Tapi ini, aku kerja, aku sampai luar biasa pengorbananku, maka aku dapat nilai, puasnya luar biasa. Ya kan, dibandingkan orang mungkin yang nilai lebih tinggi, tapi saya puas dengan apa yang saya dapatkan karena ini yang diberikan Tuhan kepada saya melalui kesetiaan yang semampu yang bisa saya lakukan demi Tuhan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita sampai di pelajaran terakhir, yaitu pendalaman hari Jumat dan kesimpulan. Silakan Pendeta. Baik, karena ayat hafalan kita ini sangat menarik ya. Jadi saya agak sentuh sedikit ayat hafalan kita. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Engkau di sini adalah Abram. Aku adalah Allah sendiri. Antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi bukan hanya Allahmu tapi Allah keturunanmu, generasimu. Tentu saja ada pernyataan tegas di sini untuk menyatakan bahwa kau harus ajarkan juga ya kepada anak-anakmu bahwa Allahmu itu adalah aku. Ya. Nah, tapi menariknya di sini begini, ayat hafalan kan seperti yang saya bilang ini muncul dalam pasal 17 ya. Dan kalau kita hitung kronologinya, kira-kira pasal ini muncul, kejadian di pasal 17 ini muncul adalah 13 tahun setelah kelahiran Ismail. Gagal toh, dalam secara apa kan gagal ini. Karena mereka pakai caranya sendiri untuk membuat Abraham punya anak. Tapi kemudian Tuhan muncul lagi. Jadi ini luar biasanya begini, dalam catatannya, karena Musa yang kita percaya menulis cerita ini, 13 tahun lamanya tidak ada cerita. Seolah-olah kan bisa saja Abraham ini kayaknya nggak jadi rupanya, kira-kira gitu. Dan Sarah juga bertambah tua. Tapi tiba-tiba muncul cerita ini. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa dari pasal 16, pasal 15, lompatannya itu cukup panjang, masa sepi. Nah, masa sepi itu seringkali digunakan seperti cerita belantara ya. Bahwa Tuhan mengizinkan umatnya itu untuk bertobat, berubah kamu. Kamu sekarang mau bergantung kepada semakin tua loh. Masih ingat ceritanya Musa? Apa dikatakannya dalam doa Musa di Mazmur 90? Nah, seringkali orang Mazmur 90 katanya itu tulisan Daud ya. Enggak, Mazmur 90 itu doa Musa. Umur kami 70. Kalau kuat 80. Tapi ya begitulah, kacau balau ya. Siksa semuanya.
Dan bukankah itu pernyataan yang menyatakan bahwa Tuhan, aku ini udah pensiun Tuhan. Kapan saya mau dipakai? Katanya mau menjadi pelepas bangsa. Dibiarkan di belantara. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan muncul dalam keluarannya, disebutkan Tuhan muncul melalui semak berduri yang menyala tapi tidak terbakar. Menyala tapi tidak terbakar. Apa kata Musa? Ini mau diutus umur 80 tahun. Udah pensiun, udah purnawirawan. Jenderal purnawirawan. Sudah sudah pensiun lah. Tapi Tuhan bilang, aku utus kamu sana. Tapi apa kata Musa? Itulah hasil dari pendidikan Tuhan di belantara. Apa dia bilang? Gak bisa aku, katanya. Apa ada di tanganmu? Ya, hanya tongkat. Apa pakai itu? Gak bisa aku ngomong, katanya. Lah, Harun yang saya pakai, abangmu itu nanti yang akan apa? Menjadi penterjemahmu, katanya. Jadi tidak ada alasan Tuhan bisa pakai. Tapi itu yang terjadi, rendah hati itu. Jadi masa sepi itu sering untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Dan itu yang kita bisa baca di dalam pelajaran kita yang keempat ini. Nah, kembali di dalam pelajaran hari-hari sebenarnya bukan pendalaman saja ya, tapi ada tambahan-tambahan yang disebutkan di sini, seperti contohnya tanda dari perjanjian Allah dengan Nuh adalah busur hujan ya, rainbow, pelangi ya. Sementara tanda dari perjanjian Allah dengan Abraham, ya selain tadi ada korban yang disebutkan, ada sunat di kerat ya. Nah itu untuk membedakan mana Abraham dan mana keturunannya dengan yang lain. Ya. Dan kita tahu bahwa sunat ini juga dilambangkan seperti baptisan ya. Cuman bedanya ada memang. Kalau baptisan orang Kristen itu kan dia harus percaya. Kalau yang disunat kan kecuali Abraham dan Ismail ya. Karena mereka disunat setelah 13 tahun terjadi kan begitu ya. Artinya Abraham sudah tua, Ismail pun sudah 13 ya, sudah remaja lah, teenagers ya. Tapi untuk baptisan kan memang harus percaya. Sementara disunat kan dari kecil ya. Dari kecil. Dan sunat orang Israel itu berbeda dengan sunat yang kita tahu. Ya umur akil balik dan segala macam ya. Kalau mereka umur 8 hari. Hitung aja 8 hari, hari ke-8 sunat. Jadi nggak tahu apa-apa kan. Kan belum tahu bicara juga, taunya nangis kan begitu. Nah itu bedanya. Tapi ini yang kita bisa dapatkan. Membedakan keturunan Abraham dari orang asing. Mengekalkan perjanjian Tuhan. Karena selama artinya dia ada masih tubuhnya, raganya, khususnya laki-laki. Ya contoh kata dalam pengertian vulgar bagi orang muda. Setiap kali mungkin dia buka baju ya, dia ingat, oh ada tanda di dalam diriku. Inilah perjanjian. Lalu kemudian mendorong perkembangan moral yang murni. Setiap kali melihat, dia tahu, saya ini orang yang berbeda sekarang. Lalu juga menggambarkan pemerahan oleh iman, melambangkan sunat hati. Karena memang di dalam tulisan Rasul Paulus dia sangat negatif ya, dalam menyatakan kalau orang hanya sunatnya sunat fisik tapi tidak sunat hati, itu nggak ada gunanya ya. Lalu yang keenam juga membayangkan seperti yang saya bilang tadi, baptisan di era kekristenan, air dan roh. Nah kira-kira demikian. Jadi sekali lagi belajar dari perjanjian Allah dengan Abraham memberikan kepada kita pernyataan tegas bahwa semuanya adalah anugerah dan semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Jangan pernah gagal. Apalagi kalau Allah yang sudah menginisiasi perjanjian kan untuk kebaikan kita, ya untuk keuntungan kita. Ya berusaha lah ya. Jadi kita berserah sepenuhnya kepadanya. Nah percaya saja, hanya percaya saja. Tuhan akan pelihara. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Norman sudah berdiskusi bersama-sama. Kembali lagi, Allah yang berinisiatif untuk mengajak Abraham, untuk memanggil Abraham, mengadakan perjanjian dengan dia. Tapi ingat, penurutan yang penuh adalah satu syarat bagaimana pemenuhan perjanjian itu dapat terjadi. Allah memanggil Abraham ke dalam satu hubungan khusus dengan dia, satu hubungan yang menyatakan rencana keselamatan dunia. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.